Gue sekarang tahu alasan kenapa Bang Eno buat video pembahasan sampai 5 kali lebih hanya untuk satu anime doang. Orb, The Movement of Earth. Gue baru nonton 9 episode dan ada satu momen dimana gue mikir kayak oke, ini momen yang bagus banget. Sampai pada akhirnya gue pause dulu, gue stop dulu, gue kasih tau ke lu semua dulu impresi gue kayak gimana nonton ini anime, baru gue lanjut lagi. Gue juga jadi tahu alasan kenapa lu pada pengen banget gue nontonin ini anime. Thank you banget yang udah ngebuat gue pengen banget nonton ini. Selamat datang di Ngopi, ngobrolan persoalan Indonesia, dan kita bakal ngomongin soal anime Orb, The Movement of Earth. Ini anime gila banget sih. Ini peak writing man, sumpah. Ini anime yang literally berdefinisi sebagai sebuah anime yang digendong sama penulisan cerita. Kayak lu bayangin, Orb, The Movement of Earth ini adalah sebuah anime yang menggabungkan antara science, sejarah, agama, dan dinamika karakter serta cerita original dalam anime ini. Lu bayangin, ada 5 aspek dalam anime ini dan mereka benar-benar bisa mengemasnya menjadi sebuah tontonan yang bahkan wibu sendiri bisa menikmati itu semua, men. Gue kaget ya, buat lo semua yang gak tahu, gue yakin lo semua udah pernah tahu ini anime tentang apaan. Tentang bagaimana orang-orang atau karakter-karakter di anime ini mencari tahu sebuah kebenaran alam semesta gitu. Tentang pengembangan teori heliocentrisme. Gue tau alasan kenapa lu pada bilang kalau misalkan ini anime bagus banget dan cocok banget buat lu, Bang Ray, karena basically ini bener-bener semua unsurnya selalu gue bahas di video Ngopi. Gue sering banget ngebahas soal agama, gue sering banget ngebahas soal kekuasaan, terus abis itu literasi dan lain-lain gitu ya. Dan yang paling personal buat gue adalah ini anime bener-bener langsung mengingatkan gue sama ketika zaman-zaman gue kuliah semester 3. Dulu waktu gue jadi mahasiswa, gue by the way kuliah di Meteorologi Terapan gitu ya. Dan waktu kurikulum angkatan gue di semester 3 itu ada yang namanya mata kuliah pengantar geosains. Gue gak tahu apakah di zaman sekarang atau 2025 masih ada gitu materi. Cuman di mata kuliah itu, di mana dulu dosen itu Pak Yon, gue gak tahu sekarang apakah Pak Yon masih ngajar atau kagak. Itu kita belajar tentang heliocentrisme. Kita belajar tentang teori-teorinya gitu, geosentrisme, heliocentrisme. Terus habis itu orbit dari bumi ke matahari, deket sama jauhnya, aphelion, perihelion, bahkan buminya sendiri gitu. Kita belajar lapisan-lapisannya, litosfer, atmosfer, men. Dan gue gak pernah sadar gitu ya, kalau misalnya zaman dulu untuk mencari sebuah kebenaran, untuk meneliti sesuatu yang sangat amat bertentangan dengan pendapat majority atau orang-orang, itu bener-bener bisa dikatakan sebagai orang yang sesat. Dan sampai sekarang gue tetap kebayang sama omongannya Rafal ya, orang yang mati di episode kedua. Sorry ini spoiler, tapi gue yakin lu semua udah pada nonton gitu. Dia bilang kayak lu gak akan bisa melawan ini semua karena yang sedang lu lawan itu bukan seseorang tapi imajinasi. Lu bayangin, ini anime bener-bener smooth banget, gak menyinggung manapun gitu ya. Ya meskipun sekarang lagi ngeliatin sisi gelapnya gereja zaman dulu gitu, kalau misalkan ada yang bertentangan bisa langsung dibakar gitu. Tapi menurut gue gak yang terlalu menjelek-jelekan agama juga sih, karena basically ini semua soal orang-orangnya gitu kan. Kita punya Rafal, kita punya Oxy, kita punya Badeni gitu ya. Di episode 9 gue lagi nontonin mereka banget. Ada Yolenta dan lain-lain. Dimana setiap karakternya meskipun berbeda-beda tiap masa gitu ya, mereka bener-bener bisa kelihatan bersatu banget mengikuti alur cerita. Dan yang mempersatukan mereka itu adalah sebuah ilmu gitu loh. Bukan waifu, bukan jalan cerita kayak shonen gitu, persahabatan dan lain, kagak anjir. Mereka semua bener-bener berkaitan satu sama lain karena emang sedang meneliti sesuatu yang emang menurut mereka benar. Lu bayangin dah, ini anime apaan sih? Gua seumur umur gitu ya gak akan pernah kepikiran bakal nonton anime yang ngomongin soal ilmu pengetahuan gitu loh. Ya pernah sih gue mikirin itu, maksudnya ilmu pengetahuan yang dalam banget sampai nyeritain kalau misalkan dulu itu bahkan lu meneliti sesuatu bener-bener bisa dicap bermasalah kalau misalnya penelitian itu bertentangan gitu, men. Jadi di video Ngopi ini gue gak akan coba buat ngulik berdasarkan sainsnya karena Om Fajrul FX sudah buatin videonya kan. Gue juga gak akan ngaitin sama filsafat atau filosofi karena udah diomongin juga sama Bang Eno sampai berpart-part gitu ya. Gue gak masalah kalau misalnya pada akhirnya lu semua pada pengen nge-spoiler di kolom komentar, karena gue gak akan
baca juga. Khusus untuk video ngopi ini gue gak bakal baca kolom komentar karena gue masih pengen nikmatin dari episode 10 sampai episode 22 yaitu 24. Jadi masih setengah perjalanan lagi. Tapi yang pada akhirnya ngebuat gue buat video ngopi ini adalah keputusan dari Oxy yang dia nanya ke Jolenta bagaimana rasanya bisa membaca. Gue gak pernah kepikiran bakal nonton anime yang bener-bener ngejelasin makna sebuah kenikmatan dalam bisa membaca, men. Dalam memiliki kemampuan literasi. Dan itu dijelasin dan juga bener-bener digambarkan secara perfect gitu ya lewat anime ini. Yang Jolenta sendiri sebagai orang yang taat gitu ya, bahkan bilang kalau kemampuan membaca itu bener-bener udah kayak mukjizat. Gila loh. Terus pada akhirnya si Oxy belajar kan nulis sama baca. Gila, itu amazing banget. Terus waktu ketemu sama Badeni langsung bilang kan, lah lu ngapain anjir? Makin banyak orang yang bisa baca dan nulis, makin banyak lagi tulisan-tulisan yang tidak penting di dunia. Kayak ini anime selain menceritakan past, mereka juga bisa menceritakan future gitu loh. Buat yang nonton sekarang kayak relate banget. Gue makin penasaran sama episode selanjutnya kayak gimana. Jujur ini anime benar-benar bukan anime yang bisa ngebuat gue langsung nonton sekali 3, 4, 5 episode. Karena gue pengen menyerap informasinya. Gue pengen berpikir dulu setiap makna di balik setiap episodenya gitu. Gue gak pengen terlalu terburu-buru nonton anime ini. Dan menurut gue ini worth it banget buat lu nikmatin. Apalagi buat lu semua yang suka banget sama anime yang bertajuk science, terus abis itu history, terus agama dan lain-lain. Gue suka tuh di episode 7. Gue ingat banget kan waktu ngomongin soal teori geosentris, ada orang-orang yang langsung mention, oh di daerah Arab juga lagi ngembangin sebuah paham-paham ekstrim yang sesat juga gitu loh. Ini juga ngomongin soal geosentris, ini ngeri banget sih maksud gue. Keterkaitan dan juga small detailsnya bener-bener ngebuat gue respect kalau misalnya anime tahu gitu apa yang mereka bicarakan sendiri. Oh ya, buat lu semua yang nggak tahu itu heliosentris dan juga geosentris, jadi ini sebuah paham dan pemikiran gitu zaman dulu kalau misalkan di geosentris bumi itu adalah pusat dari semesta. Narsis lah, itu terlalu narsis ya nggak sih? Tapi dalam setiap teorinya ada beberapa hal yang tidak masuk dalam perhitungan dan juga kalkulasi yang sampai pada akhirnya geosentris ini disempurnakan menjadi heliosentris. Gue lebih suka bilang disempurnakan karena basically kalau misalkan dibilang salah gitu ya nggak yang salah-salah banget, karena metode penelitiannya juga bener-bener dipakai kan untuk melengkapi bagaimana heliosentris ini bisa berkembang sampai sekarang. Dimana heliosentris sendiri itu adalah sebuah paham atau pemikiran dimana kita, bumi itu bukan pusat alam semesta, tapi masih ada lagi tuh pusatnya. Kita yang justru mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari kita. Dan untuk mengubah pemikiran orang-orang zaman dulu dari geosentris ke heliosentris, gue gak expect bakalan serem ini coy. Dan ini bener-bener digambarkan secara sempurna lewat anime Orb, The Movement of the Earth. Gue udah 4 kali tuh nyebut nama animenya. Dan sampai sekarang gue masih penasaran kenapa di covernya justru cuma ngeliatin Rafal gitu ya. Apakah Rafal bakal comeback di akhir episode? Gue gak tahu. Gue masih nonton sampai episode 9, tapi kalau misalnya pada akhirnya ada plot twist dia tiba-tiba muncul lagi gitu ya, padahal udah dibakar gitu, makin tercengang sih gue. Tapi jujur dari setiap video-video review dari Orb, gue masih belum nonton sama sekali karena gue lagi menghindari spoiler. Gue pengen tahu kelanjutan cerita kayak gimana. Ini anime berat secara penulisan. Ini anime bukan ngomongin soal romance komedi, bukan ngomongin soal pertarungan kayak Demon Slayer gitu ya, nggak memperlihatkan animasi yang gokil banget, gila ini gue banget gitu, atau siapa yang paling kuat-kuatan pakai power scaling lah, enggak. Ini cuman basically anime yang ngobrol. Anime yang cuman ngasih ke lu semua kalau misalkan ada sekumpulan karakter-karakter orang-orang yang sedang mencari sebuah pembenaran. Itu sih menurut gue. Dan premis yang sesimpel itu ternyata bisa dikembangin, ternyata bisa dibuat semenarik mungkin, bahkan bisa menyinggung beberapa aspek-aspek yang berat banget tapi tetap bisa kita nikmatin. Itulah menurut gue salah satu kehebatan dalam anime ini. Soalnya ada beberapa tontonan yang pada akhirnya lagi nyinggung-nyinggung agama tapi malahan kerasa cringe gitu karena kurang penelitiannya, kurang representasinya gitu. Ngomongin soal sains tapi nanggung-nanggung gitu sampai pada akhirnya banyak yang bilang oh ini ada plot hole-nya dan lain-lain gitu. Di Orb ini
Kayak gue bener-bener menikmati banget setiap dialog dan juga interaksi antar karakternya. Mereka nyebutin Aristoteles dan lain-lain gitu ya, setiap pemikir di Yunani gitu. Terus habis itu ngomongin soal bagaimana agama merepresentasikan sebuah rumah pendidikan gitu ya ke anak-anaknya, tapi mereka sendiri masih pada belum tahu karena kalau misalnya di Islam itu kan fikih ya, atau ya ilmu penafsiran gitu, masih belum terlalu kuat kalau misalnya dibandingin sama sains gitu. Emang kita butuh penjelasan yang lebih masuk akal lah. Tapi kalau misalnya dibandingin sama sekarang dan juga dulu, sekarang tuh orang-orangnya bisa lebih fleksibel. Kita tahu mana penjelasan yang emang berbau agama dan juga mana penjelasan teknis dan juga mekanis yang benar-benar bisa kita pahamin gitu secara akal. Karena sampai sekarang pun pemahaman dan juga ilmu yang emang dikeluarkan dari agama gitu ya masih belum banyak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu loh. Dan agama ini bukan sesuatu yang terpisahkan dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, justru malahan mempersatukan gitu loh. Pemerintahan, politik, sains, terus habis itu manusia dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya lu pernah sekali dua kali ikut kajian, lu bakal tau lah kalau misalnya agama is everything man. Tapi ya realitas sekarang jangan disatu-satuin sama agama kayak gitu. Ya masih belum banyak yang bisa menerima lah. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue kasih tahu impresi gue soal anime ini. Gue masih nonton di episode 9 dan gue bakal tetap lanjut. Apakah gue bakal langsung review sampai episode terakhir? Iya sepertinya. Tapi kita lihat dulu bagaimana kelanjutan dari episode 10 sampai episode 22 atau 24. Ya 24 gak sih? Coba. Gue udah sampai di episode 10 nih, kebenaran. Oh 25 bahkan, di 25. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Terima kasih banyak udah dengerin neping gue, ngejelasin first impression terkait anime yang sedang gue tonton sekarang. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye. Nando Demo.